COVID-19 adalah salah satu krisis terbesar dalam kehidupan manusia. Virus corona baru ini tak hanya menyerang manusia secara fisik, tapi juga psikis. Sebanyak 95% keluarga Indonesia dilaporkan tertekan karena COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa dunia diminta serius memperhatikan ancaman krisis kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Informasi tentang perkembangan penyakit COVID-19 seperti jumlah penderita dan kematian, keharusan karantina dan menjaga jarak fisik dengan orang lain, kesulitan ekonomi ditambah rasa takut dan gelisah karena situasi yang serba tidak menentu bisa membuat orang mengalami gangguan atau sakit mental. Menurut WHO, tingginya ketidakpastian dalam pandemi COVID-19 menimbulkan tekanan psikologis. Kesehatan mental selama ini merupakan area kesehatan yang kerap diabaikan. Sebelum munculnya pandemi COVID-19, dunia menanggung beban ekonomi lebih dari 1 triliun dolar Amerika per tahun karena masalah depresi dan kecemasan. Di seluruh dunia ada lebih dari 264 juta orang mengalami depresi. Separuh dari penyandang gangguan mental ini mengalaminya sejak usia 14 tahun dan bunuh diri menjadi penyebab kematian kedua terbesar dunia di kelompok usia 15 sampai 29 tahun. Minimal 1 dari 5 orang yang hidup dalam situasi konflik mengalami gangguan kesehatan mental. Secara umum, orang dengan gangguan kesehatan mental meninggal 10 sampai 20 tahun lebih awal. Di negara berpendapatan menengah rendah, 76 sampai 85% penyandang gangguan mental tidak mendapatkan perawatan yang layak dan seharusnya. Secara global, tenaga profesional kesehatan mental kurang dari 1 untuk setiap 10.000 orang. Laporan PBB tentang COVID dan kesehatan mental setebal 17 halaman ini menyoroti siapa saja yang rentan mengalami tekanan mental di masa pandemi. Di antara kelompok yang rentan itu ada anak-anak dan anak muda yang terpaksa terpisah dari teman-teman dan sekolahnya. Pandemi COVID-19 menggelisahkan anak-anak, mereka juga rentan depresi dan kasus kekerasan domestik bertambah. Selain itu, juga tenaga medis yang setiap hari harus melihat dan merawat ribuan pasien yang terinfeksi corona dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Kantor berita Reuters melaporkan banyak dokter dan perawat di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa rekan-rekan mereka mengalami perasaan campur aduk antara panik, gelisah, sedih, mati rasa, cepat marah, insomnia atau susah tidur, dan mengalami mimpi buruk. Laporan PBB juga menggarisbawahi semakin banyak tenaga medis yang membutuhkan bantuan psikologis. Dalam laporan PBB disebutkan banyak orang yang mengalami stres karena dampak kesehatan akibat corona dan konsekuensi dari karantina. Banyak juga orang yang ketakutan akan terinfeksi, meninggal, dan kehilangan anggota keluarga karena corona. Akibat wabah corona pula, jutaan orang mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau harus memperketat ikat pinggang agar tetap bisa bertahan hidup. Tekanan akan terasa lebih berat akibat beredarnya rumor dan informasi hoax terkait corona. Ditambah lagi dengan ketidakpastian sampai kapan pandemi ini berakhir dan bagaimana situasi ke depannya. Laporan PBB ini merekomendasikan kepada para pembuat kebijakan di setiap negara untuk menyiapkan mitigasi untuk mengurangi biaya sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Mitigasi ini antara lain termasuk memperbaiki dan menambah investasi layanan psikologis, menyediakan layanan kesehatan mental darurat, melalui terapi atau konseling jarak jauh bagi tim medis, dan proaktif membantu warga yang depresi dan gelisah akut. Mitigasi juga dibutuhkan oleh warga yang berisiko tinggi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi parah selama pandemi COVID-19 berlangsung. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan ini dampak dari bagaimana selama bertahun-tahun kesehatan mental kurang diperhatikan. Sementara bagaimana di Indonesia? Temuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN tak jauh berbeda dengan laporan PBB. Survei daring BKKBN selama April sampai Mei 2020 terhadap lebih dari 20.000 keluarga di Indonesia menunjukkan 95% keluarga mengalami stres akibat pandemi dan pembatasan sosial yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bukan hanya ancaman penyakit yang menimbulkan stres masyarakat, melainkan juga dampak ekonomi yang menyertainya. Di
Gejala cemas dan depresi yang ditunjukkan oleh masyarakat ini sejalan dengan data swab periksa Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang dipublikasikan akhir April lalu. Sebanyak 63% responden mengalami kecemasan dengan gejala berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, mudah marah, dan sulit rileks atau santai. Selain itu, 66% responden mengaku depresi dengan gejala mengalami gangguan tidur, kurang percaya diri, lebih tidak bertenaga, hingga kehilangan minat. Sedangkan 80% responden mengaku punya gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tak menyenangkan terkait COVID-19, seperti merasa berjarak dan terpisah dari orang lain atau waspada terus-menerus. Masyarakat masih bisa mengakses layanan swab periksa masalah psikologis secara online dengan mengakses www.pdskji.org. Ketakutan menghadapi ketidakpastian keadaan memang menjadi faktor utama penyebab tekanan. Ini tercermin dalam penelitian Muhammad Abdul Hakim, pengajar Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surakarta, terhadap 1.319 responden setelah 1 bulan pembatasan fisik awal April 2020 lalu. Hasilnya, peneliti mengidentifikasi 4 sumber tekanan yang muncul karena pandemi COVID-19. Pertama, tekanan yang muncul karena ketakutan terhadap infeksi penyakit. Kedua, ketakutan kekurangan memenuhi kebutuhan pokok. Dan ketiga, tekanan untuk menyesuaikan perilaku dan kebiasaan seperti mengenakan masker dan tidak boleh berjabat tangan. Terakhir, larangan untuk berkumpul. Penelitian Muhammad Abdul Hakim juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang, yaitu sebanyak 65%, memiliki daya tahan terhadap tekanan akibat COVID-19. Namun ada lebih dari 1/4 responden terancam jatuh ke dalam kondisi stres akut. Stres akut ini merupakan dampak jangka menengah pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental. Dalam kondisi stres akut, manusia akan merasa tegang, mudah marah, merasa kewalahan, dan tidak berdaya. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan benar, orang dalam kondisi stres akut bisa jatuh dalam kondisi post traumatic stress disorder atau PTSD. Orang yang memiliki PTSD ini artinya lebih dari 6 bulan mengalami disorientasi waktu, mood yang negatif. Bahkan kelak apabila kondisi sudah terkendali, ia akan sering mengalami kilas balik peristiwa traumatis dalam mimpi. PTSD juga mengembangkan ketakutan yang tidak nyata seperti takut keluar rumah dan bertemu orang asing. Ini kondisi yang sangat serius.